Satu sosok, dua kitab, namun melahirkan dua keyakinan yang bertolak belakang selama ribuan tahun. Yang satu memuliakannya sebagai utusan Tuhan, hamba yang taat membawa wahyu. Sementara yang lain menyembahnya sebagai Sang Firman yang menjelma jadi manusia, satu-satunya jalan keselamatan. Benarkah Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Yesus Kristus dalam Alkitab adalah pribadi yang sama? Ataukah sejarah menyimpan rahasia besar tentang siapa sosok ini sebenarnya? Simak perdebatan tajam Felix Xiao versus Elia Myron. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Cahaya Umat yang akan mengajak kalian berpikir kritis dan mendalam. Isu teologi antara Islam dan Kristen selalu menjadi topik sensitif, namun krusial untuk dipahami agar kita tidak sekedar ikut-ikutan. Sebelum kita membedah argumen panas antara Ustadz Felix Xiao dan Elia Myron, mari dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan beri like. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus berbagi ilmu. Debat ini dimulai dari hal yang paling mendasar, nama. Ustadz Felix Xiao membuka dengan perspektif bahwa perbedaan penyebutan nama sebenarnya adalah hal yang wajar dalam sosiolinguistik. Dalam dunia Islam, sosok ini dikenal sebagai Isa Al-Masih, sementara dalam tradisi Kristiani disebut Yesus Kristus. Felix menjelaskan bahwa bahasa Arab dan Ibrani berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu Semitik. Secara fonetik, kata Yeshua dalam bahasa Ibrani atau Isho dalam bahasa Syria kuno memiliki kemiripan yang sangat dekat dengan pelafalan Isa dalam bahasa Arab. Ia memberikan perumpamaan sederhana, seperti nama Moses dalam bahasa Inggris menjadi Musa dalam bahasa Arab, atau Elia yang menjadi Ilyas. Bagi Felix, menolak bahwa Isa dan Yesus adalah orang yang sama hanya karena perbedaan lafal adalah sebuah kemunduran logika, karena inti dari pesan yang dibawa adalah tentang sosok yang lahir dari perawan Maryam. Namun, Elia Myron memberikan tantangan dari sudut pandang filologi Yunani. Elia menjelaskan bahwa nama Yesus yang kita kenal sekarang telah melewati proses kanonisasi bahasa Yunani, di mana nama tersebut diberi sufiks s, Iesos, untuk menandakan maskulinitas sesuai tata bahasa mereka. Elia berargumen bahwa perbedaan nama ini bukan sekadar urusan lidah, melainkan identitas teologis. Disinilah ketegangan mulai terasa. Elia menekankan bahwa Alkitab selesai dikanonkan jauh sebelum Al-Quran ada, sehingga data sejarah tentang nama asli dan panggilannya harus merujuk pada teks yang lebih tua. Felix membalas dengan cerdas bahwa Al-Quran datang bukan untuk mengikuti sejarah manusia, melainkan sebagai musaddiq atau pembenar dan pengoreksi atas apa yang telah diubah oleh tangan manusia di masa lalu. Perdebatan ini menyadarkan kita bahwa sebuah nama bukan sekadar label, melainkan gerbang awal menuju pemahaman jati diri seorang nabi. Perdebatan berlanjut ke setting lokasi kelahiran yang sangat kontras. Elia Myron memaparkan data bahwa Yesus lahir di Bethlehem, tepatnya di sebuah kandang domba, karena tidak ada tempat di penginapan. Ia merujuk pada catatan sejarah kuno dan tulisan para sejarawan awal seperti Eusebius untuk membuktikan validitas lokasi tersebut. Bagi Elia, fakta sejarah ini tak terbantahkan karena didukung oleh data eksternal di luar kitab suci. Ia mempertanyakan narasi Al-Quran yang menyebutkan bahwa Maryam melahirkan sendirian di tempat yang jauh, di bawah pohon kurma, sambil menanggung rasa sakit yang luar biasa. Elia menuntut bukti arkeologis atau sejarah yang sezaman yang bisa mendukung klaim pohon kurma tersebut, karena menurutnya, data Alkitab jauh lebih lengkap secara historis. Ustadz Felix Xiao menanggapi dengan perspektif iman yang kokoh. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam, Al-Quran adalah sumber kebenaran absolut yang melampaui catatan sejarah manusia yang bisa saja bias atau hilang. Cerita tentang pohon kurma bukan sekadar latar tempat, melainkan simbol mujizat Allah bagi Maryam yang sedang lemah. Felix menekankan bahwa kesunyian Maryam saat melahirkan justru menjaga kesucian mujizat tersebut dari fitnah orang-orang pada saat itu.
Felix juga menyoroti bahwa banyak detil dalam Alkitab yang justru bersifat tradisi yang berkembang belakangan. Perbedaan lokasi ini menjadi pemisah besar. Apakah kita memandang kelahiran sang nabi sebagai peristiwa yang tercatat dalam birokrasi sejarah Romawi atau sebagai peristiwa spiritual rahasia yang hanya diungkapkan oleh wahyu Tuhan yang murni? Diskusi ini mengajak kita merenung, apakah fakta sejarah manusia selalu sejalan dengan kebenaran langit? Inilah salah satu titik paling krusial dalam diskusi ini. Elia Myron mengangkat ayat Al-Quran yang menyebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun, ya ukhta Harun. Elia menyerang poin ini dengan argumen kronologis yang tajam. Ia menyatakan bahwa Harun, saudara Musa, hidup sekitar 1.500 tahun sebelum masa Yesus. Secara historis, mustahil Maryam ibu Yesus adalah saudara kandung Harun dari zaman Musa. Elia menganggap ini sebagai kebingungan data dalam teks Al-Quran. Bagi Elia, identitas Maria dalam Alkitab sangat jelas. Ia berasal dari suku Yehuda, garis keturunan Daud, dan tidak memiliki hubungan persaudaraan langsung dengan tokoh Harun dari suku Lewi. Ustadz Felix Xiao kemudian memberikan penjelasan yang sangat mendalam tentang tradisi bahasa Arab dan budaya Semitik. Ia menjelaskan bahwa dalam tradisi Arab, kata saudara atau tidak selalu berarti hubungan darah sekandung dalam satu rahim. Itu bisa berarti keturunan dari atau orang yang mengikuti jalan saleh dari. Maryam disebut sebagai saudara Harun karena ia berasal dari garis keturunan keluarga imam yang saleh, di mana Harun adalah simbol puncak kesalehan imam tersebut. Felix memberikan contoh bagaimana orang bisa disebut anak Daud meskipun hidup ratusan tahun setelah Daud. Jawaban ini mematahkan tuduhan kesalahan sejarah dan justru menunjukkan betapa dalamnya pemahaman Al-Quran tentang silsilah spiritual. Bab ini mengajarkan kita bahwa membaca teks suci tidak bisa hanya dari permukaan, melainkan harus memahami budaya dan konteks bahasa di mana teks itu diturunkan. Masuk ke babak yang paling emosional dan fundamental, peristiwa penyaliban. Elia Myron dengan sangat percaya diri menyatakan bahwa penyaliban Yesus adalah salah satu peristiwa sejarah yang paling terdokumentasi dengan baik di dunia kuno. Bukan hanya Alkitab, tetapi sejarawan sekuler seperti Tacitus dan Flavius Josephus juga mencatat eksekusi Yesus oleh Pontius Pilatus. Bagi umat Kristiani, jika Yesus tidak disalib, maka tidak ada penebusan dosa, dan iman mereka menjadi sia-sia. Elia menegaskan bahwa mengabaikan fakta penyaliban sama saja dengan mengabaikan sejarah dunia yang nyata. Ia menantang klaim diserupakan dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak memiliki bukti saksi mata pada saat itu. Ustadz Felix Xiang membalas dengan argumen tauhid yang sangat kuat. Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, Allah tidak akan membiarkan utusannya yang paling mulia mati dengan cara yang terhina di tangan musuh-musuhnya. Konsep diserubakan atau syubbihalahum adalah bentuk perlindungan Tuhan. Felix menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh mata manusia bisa saja merupakan sebuah ilusi atau ketidaktahuan atas skenario besar Allah. Ia juga menyoroti adanya faksi-faksi Kristen awal seperti Gnostik yang juga memiliki keraguan tentang kematian fisik Yesus di salib. Bagi Felix, Al-Quran datang untuk mengoreksi persepsi manusia. Penyaliban bagi Islam bukan tentang fakta visual, melainkan tentang kedaulatan Tuhan atas takdir nabinya. Di sini penonton dihadapkan pada pilihan sulit, percaya pada apa yang tampak secara lahiriah oleh sejarah manusia, atau percaya pada pernyataan Tuhan yang menyatakan bahwa Dia telah mengangkat Isa ke sisinya tanpa tersentuh oleh kehinaan salib. Diskusi mencapai puncaknya pada perdebatan tentang hakikat sosok ini. Tuhan atau Nabi? Elia Myron bersikeras bahwa Yesus adalah Sang Firman yang menjadi daging, inkarnasi. Baginya, Yesus bukan sekedar nabi pembawa pesan, melainkan sang pesan itu sendiri. Elia berargumen bahwa hanya Tuhan yang mampu menghapus dosa manusia, sehingga Yesus haruslah Tuhan. Ia memandang misi Yesus adalah sebagai juru selamat yang datang untuk mati dan bangkit kembali. Tanpa keilahian Yesus, Alkitab kehilangan maknanya.
Elia melihat Isa dalam Islam sebagai sosok yang dikurangi derajatnya, hanya menjadi seorang manusia biasa yang menurutnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang digambarkan dalam Alkitab. Ustadz Felix Xiao memberikan pernyataan penutup yang menggetarkan tentang konsep tauhid. Ia menegaskan bahwa Islam memuliakan Isa justru dengan cara menempatkannya pada posisi yang benar, yaitu sebagai hamba Allah, Abdullah, dan utusannya, Rasulullah. Islam menjaga jarak yang jelas antara Khalik, pencipta, dan makhluk, ciptaan. Felix menjelaskan bahwa menjadikan manusia sebagai Tuhan justru merendahkan kemuliaan Tuhan yang tidak terbatas. Misi Isa adalah mengajak umat manusia menyembah Allah yang esa, bukan menyembah dirinya. Felix juga menekankan bahwa setiap nabi datang dengan update atau penyempurnaan dari ajaran sebelumnya. Nabi Muhammad datang untuk mengembalikan ajaran Isa yang telah melenceng menjadi pemujaan terhadap pribadi. Islam tidak mengurangi kemuliaan Isa. Islam justru membersihkan nama Isa dari klaim-klaim yang tidak pernah ia ucapkan sendiri. Inilah inti dari perbedaan kedua agama. Apakah Tuhan bisa menjadi manusia, ataukah manusia tetaplah hamba di hadapan Sang Pencipta? Teman-teman, perdebatan antara Ustadz Felix Xiao dan Elia Myron ini bukan sekadar ajang adu argumen, melainkan sebuah pelajaran besar tentang bagaimana kita harus bersikap di tengah perbedaan keyakinan yang fundamental. Kita melihat dua sudut pandang yang sangat kontras tentang satu sosok yang sama. Pesan moral yang bisa kita petik adalah kebenaran harus dicari dengan kejujuran intelektual dan keteguhan iman. Kita tidak perlu membenci perbedaan, namun kita harus memahaminya agar tidak terjebak dalam kebingungan. Bagi kita umat Muslim, sosok Isa Al-Masih akan selalu menjadi nabi yang sangat kita cintai dan muliakan sebagai pembawa ajaran tauhid. Dan bagi teman-teman Kristiani, Yesus adalah pusat dari keimanan mereka. Mari kita saling menghormati dalam ruang diskusi yang cerdas dan damai. Terima kasih telah menyimak bedah cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, poin mana yang paling membuka pikiran kalian. Sampai jumpa di video pembahasan menarik lainnya. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.